Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah musalla al-jihad. Malam hari ini kita akan melaksanakan beberapa rangkaian acara yang ingin saya sampaikan. Pertama yaitu tentang tata cara atau tata pelaksanaan acara pada malam hari ini. Nanti yang pertama kita akan bacakan surah Yasin, didahului dengan istighfar dan tawassul. Nanti jamaah sekalian tinggal mengikuti saja, mengikuti Ustadz Maman dan juga saya nanti dalam pelaksanaan pembacaan Yasin ini. Nanti di akhir Yasin itu sebelum doa ada pembacaan sholawat, namanya sholawat kamilah. Ada banyak sholawat saudara, ada banyak sholawat, diantaranya sholawat kamilah, kemudian ada sholawat badawiyah, ada juga salawat bubariyah. Tahu salat bubariyah? Ya, biar orang pada bubar. Allahumma sholli ala Muhammad, namanya salat bubariyah. Kalau ini salawat kamilah. Salawat kamilah ini boleh yang bawa handphone bisa diguling, di situ udah banyak yang namanya salat kamilah. Kalau yang pakai buku Yasin, di buku Yasin juga sebagian ada salat kamilah. Jadi setiap kali selawat, satu selawat silakan diambil batu. Allahumma sholli salatan kamilah sallallahu alaihi wa sayyidina Muhammadin bil tanpa rijul ikram untuk tabil hawaii dan lebih ragai wa husnul khatim wa sallallahu alaihi karim wa ala alihi washabihi fi kulli lamhatin nafasin bi adri kulli ma'lum lak satu. Jadi satu batu ini adalah satu selawat untuk yang sudah pegang teksnya atau yang sudah hafal. Kalau yang pegang teks juga enggak, hafal juga belum, silakan baca qul aja atau selawat lain, tapi enggak usah ngambil batu. Tapi saya harapkan ambil batu juga sambil baca teks enggak apa-apa. Nanti selesai selawat kamilah dibacakan doa wahbah oleh Ustadz Yasin nanti. Selesai doa wahbah ada satu doa lagi, ini yang disebut dengan doa kamilah. Doa selawat kamilah ini nanti di tengah ada jeda, silakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian silakan mohonkan hajatnya masing-masing. Terutama hajat yang paling penting yaitu tetapnya iman dan Islam kita hingga akhir hayat. Kemudian terangnya hati kita, barokah manfaat dunia maupun akhirat, itu yang paling penting. Dan hajat-hajat yang lain silakan, hajat buat keluarga, buat suami atau buat istri dan lain sebagainya, ini disebutkan ketika nanti saya berhenti jeda, silakan disebutkan hajat masing-masing. Ini sebuah pengharapan kita, momentum, mudah-mudahan kalau memang ini momentumnya bertepatan dengan Lailatul Qadar, mudah-mudahan doa kita Allah ijabah. Amin ya rabbal alamin. Karena momentum itu nggak datang dua kali, biasanya setahun cuma sekali. Begitu ada momentum atau ada pas waktunya dengan Lailatul Qadar, hajat kita pas dengan waktunya, maka insya Allah itu Allah ijabah permohonan-permohonan kita dengan barokah Lailatul Qadar dan juga dengan barokah selawat kamilah ini. Jadi pelaksanaan selawat kamilah nanti ditutup, pelaksanaan zikir kamilah ditutup dengan doa kamilah, namanya silakan sebutkan hajat bapak ibu masing-masing. Nah kemudian selesai doa kamilah kita istirahat sebentar. Nanti akan kita laksanakan sholat tasbih. Yang mau wudhu lagi silakan, yang mau qolu silakan. Kira-kira 10 menit istirahat, nanti baru kita laksanakan sholat tasbih. Nah bapak ibu sekalian, sholat tasbih ini 4 rakaat 2 kali salam. Nanti kita jamaah. Jadi niatnya usolli sunnat tasbih makmuman, gitu aja. Saya sholat tasbih jadi makmum, ikut jadi makmum. Nah nanti ikuti imam saja. Ini sholat tasbihnya. Ini sholat tasbih ini sama seperti 2 rakaat sholat biasa. Cuma bedanya setiap gerakan itu ada tasbih tambahan. Ketika diri sebelum kita ruku ada tasbih. Ketika ruku sebelum kita bangun untuk i'tidal ada tasbih. Ketika sujud ada tasbih lagi, tasbih tambahan. Tasbih yang dimaksud itu adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu semuanya dibaca 10 kali. Ruku 10, sujud 10, i'tidal 10, kecuali saat berdiri. Selesai baca surat atau selesai baca Fatihah, ketika kita berdiri maka baca tasbihnya 15. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 15 kali. Selain itu 10. Jadi semuanya 10 kecuali saat berdiri. Berdiri ini 15. Selesai sampai 2 rakaat 1 salam, bangun lagi, kita laksanakan sama seperti sholat yang pertama dengan tasbih-tasbih tambahan itu. Memang agak panjang berdirinya, agak panjang rukunya karena memang
selesai dalam ruku misalnya selesai subhana rabbil azim wa bihamdih, ini ditambah dengan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Agak panjang rukunya. Ya lumayan buat ngelempengin pinggang. Jadi agak lemas-lemas yang tadinya kalau ruku bunyi protek. Saking jarangnya ruku itu. Jadi bunyi nggak apa-apa, itu buat ngelemesin. Ini sholat tasbih, selesai sholat tasbih 4 rakaat 2 salam, nanti ditutup dengan doa, namanya ini doa Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini namanya doa kutub, karena Syekh Abdul Qadir Jilani itu sang kutub wali pada zamannya. Selesai itu, selesai semua pelaksanaan acara. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan saudara sekalian, saya sering menyampaikan kepada kawan-kawan, kepada jamaah bahwa man qaddara lahu du'a qaddara lahul ijabah. Orang yang ditakdirkan berdoa itu pasti ditakdirkan dijawab doanya oleh Allah. Kita harus yakin itu. Kalau kita ditakdirkan datang ke sini, ditakdirkan untuk mengangkat tangan kita, menengadahkan tangan mohon, pasti Allah takdirkan Allah ijabah juga. Amin ya Pak? Amin. Aminnya kurang kompak. Amin ya Pak? Amin. Orang yang ditakdirkan berdoa itu pasti ditakdirkan ijabah oleh Allah. Amin. Hanya saja waktunya Allah yang menentukan. Bentuk ijabahnya juga Allah yang menentukan. Karena Allah yang maha tahu tentang takaran kita. Karena boleh jadi Allah berikan ijabah waktunya, waktu yang kita pengen, tapi kita belum kuat atau belum waktunya menerima, akhirnya nggak cocok buat kita, akhirnya justru tidak manfaat. Yang paling tahu tentang waktunya kapan ijabah atau jawaban doa itu Allah yang menentukan waktunya. Begitu juga bentuk ijabahnya, Allah yang memberikan ijabah apa bentuknya itu nanti. Jadi pasti yang ditakdirkan berdoa itu ditakdirkan untuk dijawab doanya oleh Allah. Kemudian hadirin, seorang ulama pernah ditanya ketika dia pernah menyatakan satu pernyataan yang sifatnya ini ya kontroversial. Sebutkan, saya tahu kapan Allah mengingat saya. Orang yang dengar bingung. Kapan Allah ingat hambanya? Allah mengingat hambanya ketika hamba ingat kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum, kata Allah. Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Orang yang gak ingat Allah itu karena dia gak ingat. Orang yang gak ingat yang gak ingat pada Allah itu Allah gak akan ingat pada dia. Allah lupain, biarin dia jalan sendiri. Tapi kalau kita mengingat Allah, maka Allah pasti akan mengingat kita. Itu kita harus yakin. Fadhkuruni, ingatlah aku, kata Allah. Adzkurkum, aku akan mengingat kalian. Karenanya tadi di awal, orang yang ditakdirkan untuk berdoa, demikian juga orang yang ditakdirkan untuk zikir atau mengingat Allah, ini berarti ditakdirkan Allah pasti akan ingat kepada dia. Amin. Dan gak akan Allah biarin, pasti akan Allah dampingi setiap perjalanan hidupnya. Ketika seorang selalu mengingat Allah, sibuk dengan zikir, hatinya selalu Allah mengingat Allah, sampai-sampai lupa minta, maka dia akan Allah berikan lebih banyak dibanding orang-orang yang minta. Saking sibuknya nggak minta apa-apa, pokoknya ingat pada Allah saja, maka Allah akan berikan lebih banyak dibanding orang yang minta atau yang doa kepada dia. Ini pentingnya zikir, karena Allah ini pasti mengingat orang-orang yang zikir. Salah satu sifat Allah itu, Allah punya sifat dzakirut dzakirin. Allah adalah zat yang mengingat orang-orang yang mengingatnya. Selama kita mengingat Allah, Allah pasti akan mengingat kita. Kalau kita nggak ingat kepada Allah, Allah nggak akan ingat kepada kita. Namun yang penting di sini, saudara, ingatnya kita kepada Allah atau zikirnya kita kepada Allah, ini sebenarnya juga karena tuntunan Allah. Kita bisa mengingat Allah atau bisa zikir, ini karena Allah gerakkan hati kita. Alhasil semua pangkalnya ya Allah. Allah gerakkan kita untuk datang ke mushola, kemudian gerakkan hati kita untuk mengingatnya. Allah terus mengingat kita. Amin ya rabbal alamin. Ini pentingnya berzikir, kumpul-kumpul bersama kita di sini, karena ini adalah sebuah catatan atau sebuah ketetapan juga yang sudah Allah tetapkan. Catatannya ini sudah termaktub di Lauhil Mahfuz, yang datangnya malam ini siapa aja itu sudah dicatat oleh Allah, dan itu termasuk bagian dari rahmat Allah dan ridhonya Allah kepada amalan-amalan yang kita lakukan pada malam hari.